Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau sore adik sekalian. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita masih belajar listrik dinamis bagian kedua, yaitu tentang rangkaian resistor, rangkaian listrik lah ya. Nah, jadi kita belajar rangkaian listrik, baik resistornya yang dirangkai maupun sumber tegangan. Nah, ada 3 jenis rangkaian. Jadi resistor kan simbolnya gini. Nah, jadi ada 3 hambatan, R1, R2, R3. Ini namanya disusun seri. Seri itu lurus aja ya, tanpa ada yang bercabang. Nah, kemudian ini ada cabang di sini. Nah, dia sejajar. Ini namanya paralel. Seperti mobil parkirnya paralel. Nah, yang ketiga, ini namanya ada paralelnya, kalau ada serinya. Maka ini disebut dengan campuran. Nah, tapi campuran itu seri dan paralel ini yang penting konsepnya seri dulu ya. Nah, oke. Yuk kita lihat konsep seri dan paralel. Nah, kalau hambatannya seri, R-nya seri, ini kan ada sumber tegangan nih. Ibarat apa tadi? Ada pompa air, sedangkan arus itu adalah air ya. Nah, pompanya mengalirkan dari kutub yang panjang, kutub positif ya. Kutub yang pendek, kutub negatif, maka arus mengalir dari kutub positif, mengalir kanan, dan seterusnya dia mengitari rangkaian listrik ini. Nah, kalau ada arusnya adalah I, mengalir ke kanan, terus pada hambatan 1 namanya I1, pada hambatan 2 namanya I2, pada hambatan 3 namanya I3, sedangkan I yang ini I total. Nah, bagaimana sifatnya itu yang penting ya. Jadi hambatan seri itu sifatnya, ini kan ciri-cirinya dia lurus aja ya, tidak ada cabang. Nah, itu seri. Nah, sifatnya adalah arus listriknya itu sama besar. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, sama dengan I aja gitu. Jadi kalau di sini 2 ampere, maka I1 2 ampere, I2 2 ampere, I3 juga 2 ampere. Nah, arusnya sama, sedangkan kalau di sini ada arus, maka di sini juga ada V. Nah, di sini ada V1, tegangan 1, ini ada V2, tegangan 2, di sini ada V3, tegangan 3. Nah, maka tegangannya berbeda. Tegangan atau potensialnya berbeda. Jadi V1 tidak sama dengan V2, tapi tidak sama dengan V3, tapi dia membagi tegangan. Nah, kalau ingin mencari berapa hambatan pengganti, kalau dia seri, maka R-nya itu R seri, tinggal dijumlahkan saja. R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kalau dia hambatan pengganti, cukup ditambahkan saja. Ya, oke. Yang paling penting apa? Nah, perhatikan huruf I. Seri, arus. Jadi kalau seri itu arusnya sama. Dan kebalikannya, tegangannya beda. Ingat huruf I, seri. Gitu. S itu sama. Yang sama adalah arusnya. Nah, gitu. Sedangkan kalau paralel, jadi ketika ada arus yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ada I ya, ada I di sini. Terus mengalir. Nah, di titik percabangan seperti air. Air mengalir, ada yang ke atas, ada yang lurus, ada yang ke bawah. Nah, maka airnya terbagi. Berarti I-nya sama nggak? Tidak sama. I-nya berbeda. Berarti sifat dari paralel itu kebalikan dari seri. Arusnya tidak sama atau berbeda. Nah, yang sama itu potensialnya atau tegangannya sama. Tegangan yang di mana nih? Tegangan di sini ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3. Kenapa? Karena V1 langsung terhubung ke V, V2 langsung ke V, V3 langsung ke V, dan seterusnya ya. Nah, jadi arusnya beda, potensialnya atau tegangannya beda. Ini arus P. P itu potensial ya. Potensial sama. Atau kalau kita buat plesetannya, ini jadi paralel. V-nya sama ya. Nah, bagaimana mencari
Kalau berarti ini V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan ya. Nah, sama dengan V aja. Jadi kalau ini 100 volt, nah ini juga 100 volt, 100 volt, 100 volt. Itu yang penting. Nah, sedangkan kalau mencari hambatan pengganti, seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Ya, jadi kalau dia paralel, maka hambatan penggantinya seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Nah, oke. Bagaimana dengan campuran? Maka kalau campuran itu dua sifat, yaitu kalau seri arusnya sama, kalau paralel tegangannya sama. Nah, maka caranya gimana nih? Ini kan paralel, jadi ini kita cari dulu, paralelkan dulu. Jadi cari R paralelnya, bisa dihitung berapa. Setelah kita hitung, maka nanti kita bisa menggambarkannya gini. R1-nya, lalu ini udah jadi sederhana. Nah, jadi ini R1. Nah, ini kan sudah dihitung dulu, cari dulu ya. Pakai rumus mana? Ini. Nah, berarti ini R paralel. Nah, lalu ini seri. Seri berarti cari lagi. Nah, ini seri kan, cari R serinya. Ya, tambahin aja ya, R1 tambah R paralel. Sehingga dia nanti jadilah dia sudah satu saja. Nah, kemudian dia sudah sederhana. Berarti ini R seri yang didapat di atas ya. Nah, kemudian ini V. Nah, jadi ini sudah kita pakai. Kita bisa pakai cari V-nya, kompon V sama dengan I sama dengan V per R. Kalau V dikali R virus ya. Jadi ingat satu aja virus, lalu tinggal dibalik aja, gitu kan? Nah, oke. Jadi sebenarnya rumusnya satu tapi dibolak-balik, tapi pas pemakaiannya itu yang harus penting. Nah, untuk mempermudah, untuk memahami, yuk kita coba soal latihan. Soal latihannya adalah di nomor 5 itu ya. Nah, ya kita coba soal. 3 buah hambatan memiliki hambatan berturut-turut 3 ohm, 6 ohm, 2 ohm. Ketiga hambatan secara paralel. Nah, kalau kita bayangkan, bentuknya gimana? Dia paralel ya. Jadi ada 3 hambatan disusun paralel. Ini R1, R2, R3. Jadi ada 3 hambatan R1, R2, dan R3. Nah, berapa nilai hambatan penggantinya? Nah, kalau hambatan pengganti berarti R paralel. Rumus R paralel apa? Seper RP ya. Seper R1 ditambah seper R2 tambah seper R3. Udah tinggal di hitung. Seper R paralel. Nah, 1 per tambah 1 per tambah 1 per R1-nya 3. Lalu 6. Lalu 2. Nah, KPK-nya cari. KPK 236. KPK itu apa? Bilangan terbesar ya. Bilangan terbesar yang dapat dibagi. Dapat dibagi ini. Bilangan terkecil ya. Cari satu bilangan, tapi bilangannya harus yang lebih kecil. Bilangan terkecil dari banyak bilangan ya. Terkecil. Yang bisa dibagi 2, 3, dan 6. 6 bagi 6 bisa, bagi 3 bisa, bagi 6. Tapi semuanya per 6. KPK dari 3, 6, 2 ada 6. Supaya jadi 6 dikali berapa? Dikali 2. Supaya 6 dikali 1. Supaya jadi 6 dikali 3. Udah, berarti tambahin. Berarti 6 per 6. Nah, ini kan R paralel, lalu dibalik. R paralel sama dengan, ini dibalik juga ya, 6 per 6 dengan 1 ohm. Jadi hambatan pengganti 1 ohm, D jawabannya. Berarti hambatannya mengecil jadinya, jadi dia memperkecil hambatan. Jadi sifat dari paralel memperkecil, kalau seri memperbesar. Oke, lanjut soal nomor 6.
sebuah hambatan listrik sebesar 11 ohm, sumber tegangannya 6 volt. Jika sumber tegangan tersebut terdapat hambatan dalam, nah ini hati-hati ada hambatan dalam, yaitu 1R, 1 ohm, tegangan jepitnya berapa. Jadi kalau kita gambarkan gini, ada baterai, tapi dalam baterai itu ada hambatan-hambatan kecil. Nah, lalu di luar ada hambatan besar. Jadi ini ada V, lalu ada R kecil, hambatan baterai itu. Karena setiap logam punya hambatan, termasuk baterai sendiri. Nah, kemudian ini ada hambatan luar. Tegangan jepit itu V luar. Jadi kalau ditanya hambatan jepit itu, kan hukum apa? V sama dengan I kali R ya. Nah, hambatan jepit itu, hambatan jepit E dikurangi I kali R. Tapi R-nya R kecil. Nah, R kecil ya. I kali R kecil. Berarti kita hitung arus yang mengalir dulu. Nah, kalau ini yang dari baterainya ya. Yang dari baterai. Berarti baterainya 6 volt. Nah, I sama dengan V per R. R kecilnya dibuang dulu. V-nya berapa? 6 per 11. Nah, ini dia hambatannya. Kemudian I-nya 6 per 11. Oke, jadi V jepit E-nya itu berarti 6 dikurangi arusnya 6 per 11. Nah, dikali hambatan dalamnya besar. Berarti 6 dikurangi 6 per 11. Yang saya akan menyebut dikali 11 ya. Berarti 66 kurangi 6 per 11. Berarti V jepit 60 per 11. Kalau 60 bagi 10 sekitar 6. Nah, sekitar 5,5 lah ya. Maka jawabannya yang kecil. Oke, kita ke soal nomor 7. Perhatikan gambar samping. Pernyataan yang benar dengan skema ini adalah ada 3 hambatan R1, R2, R3. Ini seri atau paralel? Seri ya. Karena dia lurus, tidak ada cabang. Nah, ditanyakan yaitu arusnya gimana, tegangannya gimana. Ini kan sumber tegangan ada V. Nah, kalau seri huruf I ya, yang sama adalah arusnya ya. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I aja kan. I total. Nah, berarti yang A salah karena sama nilai. Nah, V, AD, AB, AC. Nah, di sini kan ada AB, maka ini VAB namanya. V1. BC berarti V2. CD berarti V3. Nah, V-nya berbeda-beda. Kalau dijumlahkan, maka baru dapat V total. V1 tambah V2 tambah V3. VAD berarti dari A ke D. Apakah sama dengan VAB? Enggak. Kalau VAD itu berarti jumlah total ya, salah lagi. Perbandingan arus. Nah, ini perbandingan tegangan dan arus. Jadi ingat hukum I sama dengan V per R. Nah, kalau arus dibandingin 1 per R, enggak ya, kan arusnya sama. Nah, kalau V berarti apa? I kali R, berarti V sebanding dengan R. Nah, VAB, VBC, nah, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut. Nomor 4 buah lamp. Ini adalah bawah lamp itu lampu ya, identik. Lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Ternyata yang benar adalah, nah, identik itu apa? R-nya sama, hambatannya sama.
arus yang mengalir lebih kecil yang mana. Nah, jadi bayangkan di sini ada arus yang mengalir, ada I gitu ya. Ada I yang keluar dari sini. Nah, lalu nanti dia ada cabang. Hambatan yang besar yang mana? Yang di sini hambatannya paling besar. Kenapa identik? Maka arus di sini, misalnya di sini katakanlah ada I1, I3, I4. Nah, jadi ketika arus mengalir, yang paling kecil adalah I1. Kenapa? Karena hambatannya besar. Karena itu adalah V per R. Jadi kalau R-nya besar, I-nya kecil, berbanding terbalik. Jadi I1 lebih kecil dari I3. Tapi kalau I3 dan I4 sama ya. Nah, I1 juga lebih kecil dari I4 ya kan? Karena dia sama I1 dan I4. Arus yang mengalir pada R3 lebih kecil dari R4. Nggak sama, seharusnya sama. Arus yang mengalir pada I1 lebih besar dari R2. Nah, kalau di seri sama malah. Nah, lagi ya. Tegangan yang mengalir pada R1 sama dengan pada R4. Nah, karena ini terbagi lagi, ya bisa jadi ya dia tegangan di sini sama dengan R4. Tegangan yang mengalir pada R3 sama dengan yang mengalir pada R4. Nah, itu yang lebih tepat ya. Jadi kalau ini ada V3, ini ada V4, totalnya ini V1, tapi ini terbagi dua lagi. Nah, jadi yang lebih tepat yang D. Oke, lanjut. Nah, nomor 9 kita hitung-hitung nih ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. R1, R2, R3, R3-nya ini, R4, R5. Jika arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 5 ampere, perbandingan arus yang mengalir R2 dan R5. R2 dan R5, perbandingannya. Atau kita carinya satu persatu ya, sebagai latihan. Nah, ini seri atau paralel? Paralel. Yang ini juga paralel ya. Nah, coba cari yang ini dulu. Berarti seper R paralel untuk yang pertama ini, seper R1 tambah seper R2 ya kan? Jadi 6, 4. KPK 6 dan 4 berapa? 12 ya. Nah, berarti per 12. Per 12. Per 12. Dikali berapa supaya 12? Dikali 2. Dikali berapa supaya 12? Kali 3. Berarti 5 per 12. Kalau gitu R paralel dibalik ya berarti ya. 15 salah. 12 dibagi 5 dikali 2 saja, 2,4 ohm. Lalu paralel 2, R paralel yang kedua, seper tambah seper. 3 dan 2 ya, 3, 2. KPK-nya berapa? 2 dan 3, sama-sama bisa dibagi 6, berarti 6. 6 dikali berapa supaya jadi 6? Kali 2 dikali 3. Tambahkan 5 per 6. Ini kan separ, berarti kalau dia gitu dibalik 6 per 5, 1,2 ohm. Nah, setelah ini jadi 1, jadi bayangkan ini udah nggak ada lagi, tapi sudah diganti dengan yang 2 ohm, 2,4. Yang ini juga gitu ya, sudah diganti dengan yang 2,4. Sini udah dihitung. Nah, maka dia jadi seri. Jadi R serinya berapa? Kalau seri tambahin aja ya. R paralel 1, R paralel 2, dan R3. 2,4, 2,4 tambah 2, tambah 1,2. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5, 5,6 ohm. Nah, jika arus yang mengalir adalah 5 ampere, totalnya 5. Nah, berarti kita cari V-nya dulu. Virus. I-nya 5 kali R-nya 5,6. 5 kali 5, 25. 5 kali 5,6, 3. 25 tambah 3, 28 volt.
Oke. Perbandingan arus mengalir pada R2. R2-nya di sini kan. R2. Oke, tadi R2 ini kan R paralel. Berarti kita punya yang 2,4 ini. Kita tetap pakai ini. Tegangannya berapa gitu kan. Nah, kali ini dianggap P1. Berarti I kali R, tapi R-nya R paralel ya. Harusnya 5 kali R paralelnya 2,4. 12 volt. Yang di sini 12 volt. Yang di sini berapa? Anggap kali ini anggap ini P1, P2 dan P3 di sini ya. Nah, P3-nya 5 kali R paralelnya itu 1,2. Berarti 6 volt. Nah, yang V2-nya berapa? Sekali lagi hitung ya. 5 kali 2. Sebenarnya 10 volt. Nah, kalau kita tambahkan 12 tambah 6 tambah 10, 28. Nah, jadi 28 itu total dari hambatan yang 28 ini terbagi di sini, V1, V2, dan V3. Kalau dijumlahin, maka 28. Nah, kalau begitu, untuk mencari berapa arus yang mengalir di R2, berarti I sama dengan V per R. Ya, berarti yang di sini V-nya kan paralel sama, berarti kalau paralelnya 12, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ampere. Yang di sini 3. Nah, yang di sini tegangannya berapa? Tegangannya 6 kan? Berarti V per 2 sama dengan 3. Ternyata sama, berarti jawabannya adalah yang A. Kalian latihan ya, latihan mencari paralel lalu seri, lalu mencari arusnya berapa gitu. Oke, tapi ada cara cepatnya sih. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya ini 6, ini 4, ini 3, ini 2. Jadi kalau ada arus mengalir ke sini, satu ke atas, satu ke bawah. Yang ini juga kita yang ada yang ke atas, ada ke bawah. Nah, kalau ini kita anggap I2, lalu kita anggap ini berapa? I5. Nah, maka rumus I apa? V dibagi R. Jadi antara I dan R berbanding terbalik. Jadi kalau ini 4, ini 6, maka I yang ke bawah dibalik. Jadi 6 per totalnya berapa? Totalnya 10 tadi ya. Nah, dikali I yang mengalir, anggap aja I total. Nah, dibagi 2 berapa? 3 per 5 I total. Yang penting 3 per 5. Nah, I5-nya oke, sama caranya ya. Jadi kalau ke bawah, maka berbanding terbalik. Maka ambil yang di atas. 3 per totalnya berapa? 5 dari I total. Berarti 3 per 5 I. Ya udah, berarti dibandingin. Kalau dibandingin, ini habis 35 banding 35, 1 banding 1. Maka jawabannya yang A gitu. Kalau udah paham yang tadi gitu. Oke. Nah, ini sudah energi listrik. Ini belum belajar kita ya. Nah, kalau gitu untuk sementara sampai di sini dulu materi rangkaian seri dan paralel. Sampai jumpa di video selanjutnya, itu tentang energi listrik. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.